A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 9 ya. Babul af'al. Nah, baru nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wa dunya wal akhirah. Babul af'ali, yang menerangkan tentang fiil-fiil, kata kerja. Af'al jamak taksir dari fi'lun, fi'lan, fi'laini af'al. Ya. Kalau bicara tentang fi'il berhubungan dengan waktu biasanya. Al-af'alu salasatun. Fi'il-fi'il itu ada 3 macam. Pertama madin, fi'il madhi. Apa fi'il madhi itu? Wa huwa madalla ala hudusi madha wan qada. Di setiap kitab istilahnya beda-beda, tapi maknanya sama aja. Wa huwa ya fi'il madhi atau kata kerja madalla yang menunjukkan ala hudusi. Kalau di kitab itu kan ala hudusi syai'in, ya, terjadinya sesuatu. Nah, ini juga sama. Ya, kata kerja yang menunjukkan ya suatu peristiwa ya, yang telah berlalu. Wan qada sudah berlalu. Kalau kita mah past tense bahasa Inggrisnya ya. Kata kerja yang menunjukkan waktu yang lampau. Wa alamatuhu, dan tandanya, tanda fi'il madhi adalah ayyak bala ta'nisi sakinati. Dia menerima ta'nis as-sakinah. Tak perempuan yang sakinah, ujungnya disukunkan. Nahu, contohnya doroba. Doroba dia yang mudzakkar. Taqulu fihi dorobat. Nah, yang dorobat inilah nerima ta'u ta'nis sakinah. Dorobat tanya ta'u ta'nis, kemudian sakinah disukunkan. Nah, ya, pengertiannya. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan kepada terjadinya sesuatu atau terjadinya sebuah peristiwa di masa yang lampau dan sudah berlalu. Tandanya dia dapat menerima ta'nis as-sakinah. Nahu daraba taqulu fihi darabat. Kemudian yang kedua wa mudhari'un, fi'il mudhari' wa huwa madalla ala hadathi ala hadasin. Kalau di kitab ono ala hudusi syai'in, ya. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang atau kata kerja yang menunjukkan kepada kejadian, ya. Yaqbalul hala, yang menerima pada masa sekarang, wal istiqbal, dan akan datang. Artinya fi'il mudhari' menunjukkan waktu kita sekarang sedang berjalan, ya, dan akan datang. Jadi kalau kita bicara misalnya kita sedang belajar nahwu, berarti nahnu ya nata'allamu ilman nahwi, ya itu. Tinggal kasih keterangan halan atau di sini. Kalau yang kemarin kita sudah baca berarti ta'allamna an-nahwa bil amsi. Kemarin kita telah belajar nahwu, ya. Wa alamatuhu ayyaqbala as-sina wa saufa, dan tandanya fi'il mudhari dia yaqbala, menerima perangkat sin, punya makna akan. Wa saufa, akan juga, tapi saufa waktunya sangat panjang. Contoh, kalau habis ini nih kita mau pulang, sa'arji'u, saya akan pulang ba'da ta'lim. Tapi bulan depan kita mau pergi haji umroh, saufa usafiru, waktunya panjang, lama. Ya, bedanya
sin dan saufa secara makna sama, tapi sin lil qarib wa saufa lil ba'id, istilah gitu. Wal lam, ya. Tadi fi'il mudhari dia menerima huruf sin, saufa, lam dan lam. Lam di mana nafi dia. Nahu yadribu, sedang memukul. Ya, atau akan memukul. Taqulu fihi sayadribu, pakai sa. Dia akan memukul. Wa saufa yadribu, dan dia juga akan memukul. Entar lu gua pukul lu nanti. Saufa adribuka ba'da sanatin, saya akan memukul engkau setelah 1 tahun. Walam yadrib, lam jazam, ya. Kemudian yang ketiga wa amrin atau wa amrun, ya. Dan fi'il amr huwa ma dalla ala hadatsin fil mustaqbali. Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan atas terjadinya sebuah peristiwa atau perbuatan fil mustaqbal yang akan datang. Ada kerja perintah. Setelah diperintah baru dia melaksanakan. Orang lagi berdiri, ijlis, duduklah, baru dia duduk, ya. Wa alamatuhu, dan tandanya fil amr adalah ayyak bala ya al muannatsah al mukhatabah. Dia menerima ya perempuan yang mukhatabah, yang diajak bicara, ya. Khususnya ini untuk perempuan anti biasanya. Wa yadullu ala at-talab, dan menunjukkan kepada permohonan, permintaan. Contoh idrib. Wa taqulu fihi, perempuan idribi. Idrib, pukullah. Perempuan idribi. Ini ya-nya namanya ya muannatsah al-mukhatabah. Idribi, pukullah. Daraba yadribu daraban, fahuwa daribun, ya. Daraba yadribu amr idrib. Daraba yadri idrib. Ya, nanti cara bikin fil amr juga dilihat kepada huruf kedua daripada fi'il mudhari. Baik. Nahu daraba wa yadribu wadrib. Idrib asalnya. Al-awwalu mithanun lil madi. Kata yang pertama contoh untuk fi'il madi, daraba. Watsani lil mudhari. Kata yang kedua contoh untuk fi'il mudhari, yadribu, ya. Kemudian watsalitsu lil amri. Dan contoh yang ketiga idrib untuk fi'il amr, ya. Fal madhiyu maftuhun al-akhirah abadan. Nah, sekarang ciri-cirinya nih, kalau fi'il madi itu abadan, senantiasa, ya. Akhir ujungnya maftuh, dibaca fathah. Istilahnya mabniun alal fathi. Maftuhul akhirah, huruf terakhirnya dibaca fathah abadan, selama-lamanya. Yakni artinya annahu mabniun alal fathi lafzan, bahwa fi'il madi dia dimabnikan atas fathah lafzan, secara lafaznya. Nahu daraba, enggak ada dorobu, dorobi, enggak. Fi daraba selalu mabniun alal fathi. Jaa, tuh, qara'a, sami'a, basara, qama, ya kan, soma, semuanya mabniun alal fathi. Au taqdiran li ta'adzuri nahwu, atau ditakdirkan, ya, li ta'adzur, karena ada alasan tertentu, udzur, ya, seperti fiil-fiil yang kemarin ilat, ya. Roma, asalnya Roma dia muqaddarah. Wa yuqaddiru fihi al-fatha aidan. Dan ditakdirkan di dalam kata Roma itu fathah aidan juga. Idza tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikin. Titik, ya. Nahu Roma, titik.
Wa yuqaddiru fihi al-fathah aidan, dan ditakdirkan di dalam fi'il madhi ada fathah juga apabila dia bersatu dengan domir rofa yang mutaharrik. Nahu darabtu, darabtu, darabta, darabti, darabna, kan itu semuanya tu'nya tuh namanya fa'il. Darabtu saya memukul, darabna kami memukul, ya. Wa yakunu zuhurul fathi muta'adziran, ya, dan tampaknya fathahnya itu, ya, dia muta'adziran, menjadi udzur, karahatan tuwali arba'a mutahrikat, ya, anak terasa sulit lah, ya, di sini berurutan 4 huruf yang berharokat. Dibaca misalnya dot ro ba ta, semuanya doro bata, susah, ya, sulit dia karena 4 huruf yang berurutan berharokat semuanya, maka harus disukunkan. Tawali arba' mutaharikat, ya, berurutan 4 huruf yang berharokat. Fi ma huwa kal kalimatil wahidah, ya, jadi itu katanya seperti satu kalimat, padahal dia 2 kalimat kan, ada fi'il ada fa'il. Darabtu 1 apa 2? 2 kan. Daraba 1 tuh 2, ya. Tapi kalau dibaca semuanya satu berharokat semuanya, itu katanya seperti satu kalimat. Wa yuqaddiru fihi al-fathu aidan, dan ditakdirkan di dalam fi'il madhi juga al-fathah aidan juga, idza tasala bihi, apabila fi'il madhi bersatu dengan wawul dhamir, dengan waw dhamir, nahu darabu, ya, li'anna al-wawa yunasibuha dhammun, karena huruf wawu itu cocok banget sesuai dengan dhammah ma qablaha, yang sebelumnya. Fa dhammatul munasabati tamna'u, ya, maka dhammah itu, ya, dhammah yang kesesuaiannya, katakanlah harokatnya sesuai, tamna'u min zuhuril fathi, itu mencegah daripada munculnya fathah. Kan darabu, enggak daraba, enggak, darabu, ya. Fa yuqalu mabniin al-fathi, dikatakan juga dia tetap mabni atas fathi tapi muqaddarun, mana'a atau muni'a min zuhurihi, tercegah daripada munculnya fathah itu, ya. Istigharul mahalli bi harakatil munasabah, karena tempatnya disibukkan dengan harokat yang sesuai. Kalau habis wawu kan jadi ujungnya dhammah, kalau sebelumnya dhammah, kalau wawu fathah berat kan, gitu. Wal amru majzumun abadan. Nah, yang ketiga fi'il amr. Fi'il amr majzumun, dibaca jazam, abadan selama-lamanya, jazam sukun, ya. Yakni artinya annahu, bahwa fi'il amr itu mabniun ala sukuni, ya, dimabnikan atas sukun, ya, as-syabihu bil jazmi, as-syabihi bil jazmi, yang diserupai dengan jazam. Fa in kana mu'tallan akhiruhu bil alifi awil wawi awil ya'i yakunu mabniyan ala hadfi harfil illah. Nah, jika fi'ilnya itu fi'il mu'tal akhir, jamaah ingat, ya, fi'il mu'tal, fi'il dibagi 2, ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Mu'tal itu tandanya ujungnya ada huruf alif, waw atau ya. Nah, jika fi'il madinya, jika fi'il amrnya itu dia fi'il mu'tal akhir, yang akhirnya huruf alif, waw atau ya, yakunu mabniyan ala, maka dia dimabnikan atas hadfi harfi illah, dibuang huruf illatnya, ya. Wa hiya al alifu awil wawu awil ya, yaitu huruf alifnya dibuang, wawunya atau ya. Nahu ikhsha, ya, karena ada alif kan. Ud'u kan ada wawunya kan,
Nah, itu dibuang ujung-ujungnya tuh. Huruf ilatnya dibuang. Ikhsha cukup. Ikhsha. Ud'u ila sabili rabbik. Ya, serulah. Warmi, asalkan mi ada ya-nya kan? Dibuang tuh. Warmi. Ud'u ikhsha. Baik. Wa in kana musnaddan ya ila alifil itsnain, jika disandarkan kepada alif yang dua ya, au wawil jamaah atau wawu jamaah, au ya'il muannatsatil mukhatabah atau ya muannas yang mukhatabah, yubna ala hadfin nuni, dimabnikan atas dibuangnya huruf nun. Contohnya idriba. Ini ngomong buat dua orang. Marhaban, fadhal. Misal saya ngomong sama Ustaz Haikal dan siapa namanya itu? Iqbal. Kalian berdua idriba, pukullah. Apa tuh? Yang dipukul misalnya. Kucing dipukul, idrib. Satu orang kan idrib. Ya kan? Dua idriba. Berarti kan tuh dibuang nunnya. Nah, ya. Kalau jamaah banyak idribu. Pukullah idrib. Pukullah ya. Dua idriba. Banyak idribu. Nah, ya. Saya ngomong sama masyarakat. Itu banyak, itu tuh pada ada maling banget itu. Udah idribu. Perintahnya buat orang banyak. Ya. Kalau buat dua orang idriba ya. Takdirnya idribu antum, idriba antuma, idrib anta. Pukullah olehmu gitu ya. Kalau yang idribi buat perempuan. Kenapa pakai ya? Ada ulama mengkaji dari sisi psikologi. Kalau bicara sama ibu-ibu, perempuan itu harus lembut-lembut. Ya. Bilang sama istrinya, "Ma, bukain pintu, bukain jendela." Wa idribil bab, wah kaget dia. Wa idribi, ada nada halus. Idribil bab. Kalau idrib al bab, kaget istrinya. Idribi, iftah, bukalah, iftahi. Taib. Kemudian wal alifu, nah itu ada idriba, ada alifnya kan? Idribu ada alifnya kan? Itu katanya wal alifu fa'ilun. Alifnya itu dia fa'il, pelakunya. Wa kadza al waw wal ya. Demikian juga waw daripada idribu itu fa'ilnya. Kemudian ya dari idribi juga fa'ilnya. Wa in kana musnadan ila nunin niswah. Jika fil amr ini disandarkan kepada nun perempuan, yubna ala sukun, maka dimabnikan atas sukun. Nahu idribna. Ya niswatu. Para ibu-ibu, para perempuan, para wanita, pukullah. Wa in ittasalat bihi nunut taukid, dan jika fil amr itu nempel dengan nun taukid penguat, yubna alal fathi, dimabdikan atas fathah. Nahu idriban, ya pukullah, bin nunil khafifah, dengan nun yang yang ringan. Wadribanna dengan nun yang sakilah, berat. Idribanna. Ini kalau ini saya ingat Abah bilang gini, sebetulnya dalam Islam kita menggunakan sumpah itu nanti yang kesekian kali. Ya, enggak perlu langsung pakai wallahi itu. Perangkat qasam. Cukup dengan menggunakan perangkat taukid. Ya. Banyak. Ada ini nun taukid, ada lam taukid ya. Ada penegasan pakai inna itu. Istilah berita Muhammadun naimun. Muhammad lagi ngapain? Muhammad naimun, beritakan mubtada khabar. Enggak percaya juga. Muhammad inna Muhammadan naimun. Pakai taukid inna. Masih enggak percaya juga.
inna Muhammadan lanaimun. Alamnya taukid. Ya. Barulah kalau enggak percaya wallahi. Ya gitu. Inna Muhammadan lanaimun. Dalam fiilnya pakai nun taukid ini. Taib. Nah, istilah saja kalau yang kagak ada sidanya idriban namanya nunun khafifah. Kalau idribanna ya nun tsaqilah. Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidi al-arba'ah. Ya. Dan sekarang ciri fi'il mudhari' ya, maka kana fi awwalihi ya. Fi'il yang di awalnya diawali salah satu huruf tambahan al-arba'ah yang 4. Ya, yajma'uha qauluka, dikumpulkan dengan satu istilah anaitu, anaita nyebutnya alif nun ya ta. Ya, kalau fil mudhari itu pasti ada huruf ini awalnya alif hamzah nun ya ta. A nya ini maknanya saya, ana aktubu, saya menulis. Kan nun bimana jamak, nahnu naktubu, kami menulis. Kalau ya untuk dia laki-laki, huwa yaktubu. Ta bisa hiya taktubu, perempuan bisa anta taktubu. Bisyartin, dengan syarat antakunal hamzatu lil mutakallimi. Nahu, dengan syarat huruf hamzahnya itu ananya untuk si pembicara. Contohnya akumu, saya berdiri. Ya. Yang kedua wan nunu, dan nun ini lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu. Ya. Nun untuk pembicara dan bersamanya orang lain, artinya untuk atas nama mewakilkan banyak. Seperti bapak-bapak kami atas nama tuan rumah gitu ya. Dan mewakili wa ma'ahu ghairuhu. Ya. Au al-mu'zamu nafsuhu, nahu, atau untuk mu'zam membesarkan dirinya ya. Kami ya. Nahu naqumu, pakai nun. Kemudian wal ya'u lil ghaibi, nahu yaqumu. Huruf yang ya untuk dhamir ghaib, dia. Setelah kita bicarain tentang Ustadz Fahmi ya, aina huwa yajlisu wara'al fasli. Dia duduk di belakang kelas. Wa huwa yusahibu ya santri, dia nemenin santri agar santri kagak tidur ditongkrongin. Taib. Nahu ya yakumu wa ta'u, ta sekarang kan ana itu ta lil mukhatabi ya, untuk orang yang diajak bicara. Nahu takumu, anta takumu ya. Walil muannasatil ghaibah, dan juga untuk ya perempuan yang ghaibah. Hindun takumu, Fatimah takra'u ya. Kita bikin ungkapan Fatimah membaca Al-Qur'an ya, Fatimatun takra'u Al-Qur'an. Kalau Muhammad yakra'u Al-Qur'an, itu taknya tak. Kalau perempuan muannas. Nyambung ya, ini mah mudah ya. Fa kharajatil hamzatul lati laysat lil mutakallimin nahu, pengecualian ya, artinya bukannya hamzah, jadi bukan termaksud maksud hamzah allati laysat, yang bukan lil mutakallim. Contohnya akrama, beda ya. Tadi kalau fil mudhari kataba yaitu ana aktubu, ujungnya domah kalau fil mudhari. Ini mah akrama ya. Jadi fi'il madi yang tambahan satu huruf. Dakhala masuk, dakhala sandri ilal fasli, dakhala fajriyu ilal fasli. Beda dengan adkhala, al-adhara memasukkan.
Karuma mulia, akroma memuliakan. Nah, beda. Ya. Bahasa Arab tuh tambah satu huruf. Nanti kita buka, saya nulis ilmu sorof juga. Ya. Itu untuk membedakan maknanya. Kenapa setiap malam itu Jibril datang ke Rasulullah pakai bahasanya tadarus. Ya, dari kata darosa yaitu darsan, belajar. Tapi dia pakai siga mutawaah. Tadarosa ya tadarusu tadarusan. Berarti ada dua tuh. Ada mentornya, ada gurunya, ada yang baca. Gantian baca. Ya, setiap malam Jibril begitu gantian. Jibril baca, Rasul baca. Rasul baca, baru Jibril, ya. Saling simaan. Itulah yang paling bagus. Orang kagak lalai katanya. Di antara orang lalai baca Quran, dia baca Quran dia kagak paham apa maksudnya, apa mana-mananya, apa perintahnya, apa larangannya. Baik. Fa innahu madin. Nah, kalau akrama fi'il madi. Af'ala wazannya, ya. Wan nunul lati laysat lil mutakallim. Ya. Juga tidak termasuk nun, ya, huruf nun yang bukan lil mutakallim wa ma'hu ghairuhu, dan bersamanya orang lain tadi ya. Au al mu'dhamu nafsuhu, atau dia membesarkan dirinya sendiri. Contoh ya, narjasa. Nah, kalau narjasa bukannya bimana tadi nahnu kami, bukan nun ini fi'il madi. Emang 4 huruf tuh 2, 3, 4. Narjasa yunarjisu. Ya, diingetin nih. Kalau seperti ini sama seperti tadi hamzah di akroma, itu bukannya awal huruf fi'il mudhari, ya. Disebutnya huruf mudharaah, bukan huruf mudharaah itu. Itu memang dia asli fi'il madi. Narjasa. Narjasa Zaidun ad-dawa'a, an jumlah fi'liyah. Zaid mencampur ad-dawa'a, obat. Ya. Idza ju'ila fihi an-narjisu fa innahu madin. Ya. Apabila dijadikan di dalam itu narjis itu adalah fi'il madi, ya, bukan fi'il mudhari. Nunnya itu. Wal ya'ul lati, berikutnya wal ya'ul lati laysat lil ghaib, dan tidak termasuk juga ya yang bukan lil ghaib. Nahu yarna'u, ya. Yarna'u Zaidun asy-syaibah. Ya. Idza khadabahu bil yarna'i fa innahu madin. Ini juga baca yarna'a, bukan yarna'u. Yarna'a Zaidun, ya, asy-syaibah. Zaid mewarnain apa? Rambutnya yang udah putih-putih itu. Idza khatabahu, ketika dia apa mengecatnya, ya. Bil yarna'i, dengan warna. Fainnahu madin. Sesungguhnya itu ada fil madi, bukan fil mudhari, ya. Jadi maksud ini di awal kata kharaja, dikecualikan kata-kata tadi itu bukannya huruf-huruf mudharaah awalnya, ya. Tapi itu asli fi'il madi, gitu ya. Wa yarna'u hiya al-hina, ya, hina kan pakai pacar itu kawan. Wa kharaja bit ta'i, dan tidak termasuk juga ta allati lil mukhatab, ta yang untuk mukhatab, awil ghaibati awil ghaibah, atau untuk si ghaibah perempuan, ya. Taun apa contohnya? Ta'allama Zaidun al-mas'alata. Di sini ya. Sebetulnya sih enggak usah dibahas, ini kita udah paham ya. Oh ini nih tadi nih anai kan lagi bicara tentang anai itu huruf mudharaah. Ciri-ciri fi'il mudhari diawali huruf hamzah, nun, ya, ta.
nanti kalau jamaah katanya lagi baca kitab, ketemu pil-pil ini yang awalnya ada hamzah seperti akroma, ingat ya ini bukan fi'il. Nah gitu loh, mau dikasih keterangan begitu di fi'il madi ya. Kemudian juga yang kedua ana nun ya, narjasa ini jangan dibaca nurjisu, bukan, memang 4 huruf tafa'ala ya, 4 huruf narjasa itu. Kemudian yang ketiga anai ya, yarna'a ya, ini juga ya-nya bukan huruf mudhari'ah, emang ini asli fi'il madi, yarna'a zaidun ya. Tapi bagus juga dia teliti ya, ketemu nih contoh-contoh kayak gini dihadirkan. Kemudian yang terakhir ana itu huruf ta kan tadi kan. Nah, juga dikecualikan ta yang mukhatab atau untuk gaib. Contohnya ta'allama Zaidun al-mas'alata. Ini jumlah fi'liyah. Zaid mempelajari satu masalah. Jangan dibaca ta'lamu. Kalau ta'lamu bingung i'rabnya. Ta'lamu dia perempuan taknya, atau Anda sebenarnya Zaidun jadi apa ntar? Ya. Maka ketika dibaca ta'allama, oh ini berarti uslub jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il. Mana fi'ilnya? Ta'allama. Mana fa'ilnya? Zaidun. Mana maf'ul bihnya objek? Al-mas'alata. Nah, ya. Fahuwa, maksud kata ta'allama itu fi'lu madin. Nah, gitu doang ya artiannya. Dari satu fakrah ini menegaskan begitu tuh. Fa'akumu, nah, maka akumu wa nakumu wa yakumu wa takumu. Nah, itu namanya hamzah, nun, ya, ta ya, fi'il-fi'il semua af'alun mudhari'iyah ya, fi'il mudhari' ya. Liwujudi harfi ziyadati fi awwaliha, nah, karena adanya huruf tambahan di awal fi'il mudhari'. Ani yaitu al-hamzatu wan nunu wa ta'u wal ya'u. Kan sebetulnya ini kalau pembahasan gini ini pembahasan anak-anak kan. Ada ditegasin banget, didantain. Dari itu enggak perlu ada ini sudah jelas. Tapi lebih danta nih biar ingat. Taib wa huwa marfu'un, ingat fil mudhari marfu'un abadan. Selama-lamanya dibaca rafa. Hatta yadkhul alaihi nasibun au jazimun. Nah, beda lagi tuh. Kalau kemasukan huruf nasab sama jazam berubah dah. Ya. Contoh yadribu. Contohnya yadribu. Kemasukan huruf nasab an yadri ba, berubah kan. Kemasukan huruf jazam lam yadrib. Nah, beda tuh ya. Fil mudhari pokoknya abadan. Selama-lamanya dibaca rafa sampai dia kemasukan huruf nasab dan atau jazam, baru ada perubahan. Wa rafi'uhu, dan rofaknya fil mudhari tajarruduhu, karena kosongnya minan nawasibi wal jawazimi, dari perangkat amil-amil nasab atau huruf-huruf nasab dan huruf jazam ya. Kalau kita ngirobnya fi'lun mudhari, misalnya yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un apa? Litajarrudihi, sama kan bahasa itu? Nah, sama di kana kosongnya litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi, karena kosongnya dari huruf-huruf nasab dan jazam. Sama aja ya. Jadi kalau kita mengerti bahasa, ya namanya setiap penulis punya uslub berbeda. Wa huwa amilun ma'nawiyun. Nah, dan itu adalah faktor ya maknawi, la lafziyun, bukan faktor lafaz. Fa in dakhala alaihi amilun nasibun. Nah, tapi katanya jika masuk atas fi'il mudhari amil nasab fa innahu yunsabahu. Nah, dibaca ini aja majul. Fa innahu, sesungguhnya fi'il mudhari itu yunsabuhu, dinasabkan. Au katanya
Kalau kemasukan jazimun amil jazam fa innahu, maka fi'il mudhari itu yujzamu, ya dijazamkan, ya. Praktis ya bahasa gitu ya. Bisa nggak pakai kita rangkai istilah lain? Bisa nggak? Fa in dakhala alaihi amil, fa in dakhala alaihi harfun min hurufin nasbin fala budda alaina ayyan sibahu. Kita menyusun sendiri, bikin buku lagi. Fan nawasibu asyaratun. Sekarang huruf-huruf nasab itu ada 10. Ini sudah bermain makna sebetulnya. Arba'atun minha tunsabu binafsiha. 4 huruf dari yang 10 itu dia menasabkan secara langsung. Jadi habis huruf nasab an, lan, idzan, kai itu yang sudah lumrah, familiar, langsung an adriba, an yadriba, itu. Nanti ada lagi yang 6 seperti hatta yaktubah. Lah, kok yaktubah dibaca mansub, padahal hatta juga huruf-huruf nasab. Dan di dalam hatta itu ada an, hatta an. Nah, itu namanya mudmaroh, diumpetin, tersimpan. Nah, gitu ya. Baik. Panawasibu asyaratun. Huruf-huruf nasab itu ada 10. Arba'atun minha tunsabu binafsiha. 4 huruf dari yang 10 itu dia menasabkan secara langsung. Wasittatun minha, dan 6 huruf dari yang 10 itu yakunun nasabu, nasabnya maha, ya, bersamanya bi an mudmaratan, dengan an yang tersembunyi, wujuban au jawazan, baik di wujub atau jawazan. Biasanya kalau yang wujuban domir khitab, kalau jawazan domir yang ghaib, ya. Jawazan takdiru, kalau mukhatab anta. Kalau ini ghaib takdiru wujub huwa, gitu ya. Wahia, dan yaitu huruf-huruf nasab yang 4 yang langsung menasabkan fiil an, lan, idzan, kai. Ya, kalau an enggak ada maknanya, kalau lan ada lan, dia dikatakan harfun nasbin wa nafyin. Nasab itu kan menasabkan, lan itu kan artinya tidak. Walan tardo, akan tidak akan, sama namanya. Idzan, kalau begitu, dia ungkapan untuk menyambung kata. Kai, agar atau supaya. Hadhil arba'atu tunsabu binafsiha. 4 huruf-huruf ini menasabkan secara langsung. Misalun, contohnya ayyujibuni an tadriba. An, ya kan huruf nasab. Fi'il mudhari kan tadribu asalnya, karena ada an tadriba. Ayyujibuni, ya, mengagumkanku kamu memukul. Nanti kalau lebih indah lagi naik ke mustawa 2, yujibani dorbuka, ya, an plus fiil, ini namanya an masdariyah, dijadiin masdar. Doroba yadribu dorban, memukul. Jadi kamu memukul, dorbuka, ya. Jadi lebih tinggi lagi tuh Pak. Kalau kayak yang biasa, uridu an adhaba, saya ingin pergi. An adhaba kan 2 kata. Ini masih, kalau ini hiwar tingkat pertama, tingkat dasar. Lebih tinggi lagi pakai masdar, uridu dhihaba. Langsung dhahaba yadhabu dhihaban, uridu dhihaba, enggak pakai an lagi. Itu berarti dia kelas bahasanya sudah mustawa ats-tsani. Ya, dalam belajar bahasa kan gitu, ada tingkatan-tingkatan. Kalau langsung pakai masdar dia enggak tahu dasar awal-awalnya. Taib.
Mithalun ayyujibuni an tadriba. Fayujibuni, maka kata yujibuni mengagumkanku adalah fi'lun mudhari'un. Wa an harfun masdariyun wa nasbun, dan huruf an itu adalah huruf masdar dan dia juga huruf nasab ya. Wal fi'lul mudhari'u mansubun biha, dan fi'il mudhari' itu dinasabkan biha dengan an tadi, an tadriba contohnya. Wa summiyat an harfan masdariyan, dan dinamakan an itu huruf masdar ya, huruf masdar li'annaha, karena an ini tusbiku, digabungkan ma ba'daha, dengan ya kata yang setelahnya, bimasdarin menjadi masdar. Id at-takdiru, id at-takdir, id karena takdirnya adalah yu'jibuni buka. Pengertiannya sama enggak? Sama. Yu'jibuni an tadriba, sama yu'jibuni buka, sama tuh. Cuma kalau buka sudah menjadi masdar, annya hilang ya, artinya sama. Mengagumkanku pukulanmu mengagumkanku. Misalnya kita lihat Bang Rusi mukul orang langsung mati dia, pukul hebat banget pukulan ente. Yu'jibuni buka. Wa mithalulan qauluka, dan contoh sekarang huruf nasab yang kedua lan ya. Lan yaku ma apa mi apa mu? Lan yaku ma ya, kan ini masuk ke fi'il mudhari'. Lan menasabkan fi'il mudhari', lan yaku ma zaidin dan dun. Yang berdiri siapa yang berdiri? Jadi fa'il dong. Jadi zaidun. Asalkan yakumu zaidun, Zaid berdiri. Sekarang Zaid enggak berdiri, tinggal pakai lan doang. Ya. Lan yakuma zaidun. Zaid tidak berdiri ya. Ini menggunakan huruf an-nya masdariyah dan dia nafi dia. Nyambung ya? Ini pelan-pelan biar nyambung. Palan, maka huruf lan ini ya, dia adalah harfu nafiyin, huruf menafikan. Enggak kok, Zaid kagak berdiri. Wa nasbin, dan dia juga huruf nasab, menasabkan fi'il mudhari', yakumu jadi yakuma. Kenapa? Karena kemasukan lan gitu ya. Wastiqbalin, dan juga dia huruf istiqbal ya, li'annaha tasiru ma'nahu mustaqbalan ya. Ya kan dia fi'il mudhari' apa tadi? Halan wa mustaqbalan, sekarang dan akan datang. Maka disebut juga istiqbal, akan datang. Li'annaha tasiru ma'nahu, karena alan ini maknanya jadi mustaqbalan, akan datang. 3. Wa mithalu idzan, dan contohnya idzan kalau begitu ya. Qauluka perkataanmu idzan ya. Apa bacanya yang bisa nih? Ini berapa, ada dari idzan sampai ujungnya kaf, ini ada berapa kali pada sini? Ingat ya, izan masuknya ke fi'il mudhari'. Jadi ini dibaca apa nih? Hamzah, kaf, ro, mim, kaf. Maksudnya biar teliti maksudnya. Kan fi'il mudhari'. Ya. Berarti akrama yukrimu, idzan ukrimaka. Kalau gitu aku akan memuliakanmu.
fi jawabin min man qala dari pada jawab orang yang mengatakan laka kepadamu azuruka gadan. Nah, saya bilang sama Bang Rusdi, besok saya akan main ke rumah ya. Apa jawabannya? Kalau gitu saya akan muliakan Anda. Ya kan? Azuruka gadan. Haji Mahmud, besok saya main ya. Tapi Kiai nanti saya bikin teh dah gitu. Nanti dimuliakan, ya. Idzan ukrimaka. Jadi izan satu kalimat, ukrimu dua, ka tiga, ya. Jadi betul-betul di ini nih, teliti nih. Kita sudah belajar yang namanya lafaz. Terdiri dari kumpulan huruf-huruf hijaiyah. Dari lafaz kemudian tersusun jadi kalam atau jumlah mufidah. Idzan ukrimaka, kalau gitu saya akan memuliakanmu. Pokoknya saya jamu dah itu. Fi jawabi man qala. Ini kata ini dalam pada jawaban orang yang mengatakan kepadamu azuruka gadan, ya. Fa idzan, maka huruf idzan ini adalah harfu jawabin. Huruf jawab, wa jazain dan balasan, wa nasbin dan huruf nasab, ya. Wa ukrimuka fi'lun mudhari'un, ya, dan aku menghormatimu, ini kata ukrimu ini adalah fi'il mudhari' mansubun, dibaca nasab bi idzan, dengan idzan. Ini udah berapa contoh, bukan semua aja, berarti mudah kan. Summiyat harfu jawabin, dinamakan huruf jawab. Idzan itu liwuqu'iha fil jawabi, karena jatuhnya pada jawab. Wa jazaan juga sebagai balasan, li annama ba'daha, karena kata yang setelahnya itu jazaan lima qablaha, balasan untuk yang sebelumnya, ya. Enggak, jangan wajazaun aja, wajazaun, karena wa nasbun dan juga nasab, ya, di annaha tunsabul fi'la al mudhari'a, dia juga dinamakan huruf nasab karena, ya, idzan ini menasabkan fi'il mudhari'. Kan ini sebetulnya bahasanya dan tamat dengan atau kan, ya, atau tuh kan tuh pelan-pelan dituntun kita tuh, dipretelin gitu. Baik. Walin nasbiha syurutun. Dan bagi nasabnya ini syurutun, ada beberapa syarat. Tutlabu minal mutawwalat, ya. Silakan Anda cari dari kitab-kitab yang gede-gede katanya. Wa misalu kai, dan contohnya kai agar atau supaya, ya. Jitu kai akro'a, ya. Ana akra'u kan. Jitu saya datang, kai akra untuk membaca. Idzan idza kanatil lamu muqaddaratan qablaha ay likai akro'a, ya. Jadi kata jitu kai akro'a, saya datang untuk membaca, ya. Idza kanatil lamu, apabila huruf lamnya muqaddarah, ditakdirkan, qablaha, ya, sebelumnya, ai likai, asalnya kan kai, sebetulnya ada lamnya, ya. Itu memang ditakdirkan aja, asalnya likai akro'a, saya datang untuk membaca, atau lamnya dibuang, ya. Fatakunu kai, maka huruf kai ini masdariyah, sebagai huruf masdar, bima'na an, artinya an, ya. Wa aqra'u, jadi wa aqra'a berarti fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' mansubun biha, yang dinasabkan dengan kai. Fa in kanat kai bima'na la muta'lil, kana nasbu bi an mudmaratan ba'daha. Jika kainya itu punya makna lamu ta'lil, nanti kita
Ini di buku saya yang kedua itu ini detail ini lamul juhud, lamul ta'lil, lamul taukid. Jadi lam judulnya lam dibagi dua. Ada lamul atilah, ada lamul amilah. Lamul amilah itu yang beramal seperti ini. Lamul amr artinya beramal merubah baris. Lamul juhud ya, lamul ta'lil. Tapi yang atilah enggak beramal seperti lamul taukid ya. Dia hanya menguatin doang tapi kagak merubah baris gitu ya. Taib. Fa in kanat kai bi ma'na lam ta'lil kana nasbu bi an mudmaratan ba'daha. Jika kai ini punya makna lam ta'lil ya, punya makna lam kan karena ilat ya. Ya, nasabnya itu dengan an yang mudmaratan setelahnya ya. Wala mukai, sekarang la mukai. Hadhihi wa ma ba'daha, huruf lam mukai dan setelahnya laisat nasibatan binasbiha, tidak menasabkan secara langsung ya, balin nasbu bi an mudmaratan ya, tapi nasabnya itu dengan an yang tersembunyi ba'daha setelahnya. Jawazan fi lam kai ya, artinya boleh pada lam kai. Wa wujuban fi ma ba'daha, dan bisa takdirnya menjadi wujub pada kata yang setelahnya. Misalu contohnya lamukai ya, jitu li aqra'a, aku datang untuk membaca ya. Fallamu harfu jarrin li ta'lil, maka lam ini adalah huruf jar untuk ta'lil, untuk sebabnya. Wal fi'lu mansubun bi an mudmaratan jawazan ba'daha. Nah, fi'ilnya dibaca nasab dengan huruf an yang tersembunyi ya, jawazan ba'daha, dibolehkan ba'daha setelahnya ya. Lihat lagi ya. Wa inna ma qila laha la mukai, sesungguhnya atau hanya saja qila dikatakan laha kepadanya ini la mukai li ifadatiha, karena faedahnya dia at-ta'lilu, sebagai sebuah alasan atau penjelasan. Mislu kai, seperti kai ya. Wali annaha qad tadkhulu ala kai nahu ya, karena kai ini katanya terkadang masuk kepada jitu likai aqra'a, saya datang untuk atau supaya membaca ya. Walamul juhud wallahu alam bisawab. Nah, beda nanti ya, ribet sedikit lamul juhud sama